Dampak serangan PMK, omset penjualan daging sapi turun 50%. Siswa keluhkan tidak ada lagi susu pada menu makan bergizi gratis. Dampak cuaca buruk, harga semua jenis ikan laut naik. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Jatim. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan sorotan pertama dari Surabaya. Pemprov Jawa Timur memperketat pengawasan pendistribusian hewan ternak pasca merebaknya kembali penyakit mulut dan kaki atau PMK pada sapi di sejumlah daerah di Jawa Timur. Setiap sapi yang akan dipindahkan wajib melalui pemeriksaan kesehatan intensif dan pemberian vaksin PMK. Untuk menekan penyebaran PMK pada sapi, Pemprov Jawa Timur memperketat pengawasan lalu lintas ternak sapi. Setiap sapi yang akan dipindahkan wajib melalui pemeriksaan kesehatan intensif dan pemberian vaksin PMK. Sapi yang telah terinfeksi wajib dikarantina agar virus tidak menyebar lebih luas. Pemprov Jawa Timur juga mewajibkan setiap transportasi sapi dilengkapi surat kesehatan ternak sebagai syarat mutlak mencegah penyebaran virus. Langkah ini diharapkan mampu menahan laju penyebaran PMK di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Pemprov mengimbau para peternak tetap waspada dan mengikuti prosedur kesehatan yang ditetapkan guna melindungi ternak mereka. Di Jawa Timur PMK memang naik hariannya dari 25 jadi 50 dan kita sekarang sudah melakukan pemberlakuan lintas masuk lalu lintas hewan dengan cara pemeriksaan minimal 1 kali vaksin, kemudian kita juga vaksinasi ya dari pertama, kemudian kami juga sudah alokasikan lagi mesin. Saudara, menyebarnya penyakit mulut dan kuku pada sapi membuat penjualan daging sapi di pasaran kota Kediri anjlok. Omset penjualan daging sapi turun hingga 50% dibandingkan hari biasa. Sejak beberapa hari terakhir, lapak penjualan daging sapi di Pasar Setono Beta ini terlihat sepi pembeli. Hal ini terjadi sebagai imbas wabah penyakit mulut dan kuku. Menurut pedagang, penjualan daging saat ini turun hingga 50%. Jika sebelumnya pedagang mampu menjual 3 ekor sapi, kini ia hanya bisa menjual 1 ekor sapi saja. Pedagang mengaku tidak mengetahui apa yang menjadi sebab turunnya penjualan. Pedagang kini khawatir jika penurunan omset ini akan terus terjadi seiring masifnya penyebaran PMK. Tak hanya itu, pasokan daging juga sapi ke pedagang pun juga ikut berkurang. Tempat-tempat pemotongan sapi pun kini memilih mengurangi produksi karena di pasaran daging sapi sepi peminat. Sementara itu, untuk harga daging sapi saat ini masih stabil di angka Rp110.000 per kilogram. Kalau jualan sekarang seperti tidak kayak biasanya itu potong 2, 3, sekarang cuma 1, kadang nggak habis. Itu penurunannya sampai 50% Bu ya? Bisa, enggak. Itu sejak kapan Bu? Dia sejak ya adalah mulai berkembang PMK itu mulai menurun, sekarang sepi. Sebelumnya, Saudara Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan pemerintah menyiapkan 4 juta dosis vaksin penyakit mulut dan kuku atau PMK sebagai langkah pencegahan penularan pada sapi. Untuk distribusi vaksin PMK akan diprioritaskan di 2 provinsi dengan kasus PMK sapi tertinggi yakni di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Akibat tingginya angka kasus PMK pada sapi, pemerintah akan mendistribusikan 4 juta vaksin PMK sapi sebagai langkah pencegahan penularan. Sasarannya daerah 0 kasus PMK sapi dan daerah dengan kasus PMK sapi. Daerah dengan kasus PMK sapi tertinggi ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dari data Pemprov Jawa Timur, sepanjang bulan November hingga Desember 2024, jumlah sapi yang terkena PMK ada 6.072 ekor dan 282 ekor diantaranya mati terpapar virus PMK.
penanganannya tidak hanya di daerah yang sudah Bukan di daerah saja yang terkena, tetapi yang belum terkena itu juga kita vaksin. Ini harus bergerak cepat. Secara nasional kami siapkan sementara 4 juta. Berapa daerah Pak yang terkena Pak? Ya. Secara nasional berapa daerah yang terkena saat ini Pak? Ini yang dominan adalah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Secara angkanya Pak, berapa banyak Pak Jawa Timur, Jawa Apa? Tengah? Angkanya Pak, Jawa Timur. Nanti tanya kepada Pak Gubernur dengan Ada penggantian ternak yang meninggal mati, Pak. bagaimana? Penggantian hewan ternak. Mudah-mudahan ada asuransinya. Dulu kan ada asuransi. Saudara, para murid di Sidoarjo mengeluhkan tidak adanya susu dalam daftar menu makan bergizi gratis atau MBG. Tak hanya itu, sejumlah siswa mengaku telur yang dihidangkan sudah mulai berbau tidak sedap. Pelaksanaan program MBG di Sidoarjo terus dilanjutkan, salah satunya di SMP Negeri 1 Candi, Kecamatan Sandi, Sidoarjo. Namun kali ini menu yang dibagikan kepada ribuan murid dari 7 sekolah di Sidoarjo berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Bahkan jauh berbeda dengan menu hari pertama makan bergizi gratis 6 Januari lalu. Pada hari pertama program MBG mereka masih mendapatkan nasi, sayuran, buah, ayam filet, tahu, dan susu. Namun menu kali ini sudah tidak ada lagi susu. Para murid juga mengeluhkan sayuran tanpa kuah yang jauh berbeda dengan hari sebelumnya dan telur sudah berbau tidak sedap. Susunya nggak ada sekarang? Sudah berapa hari nggak dapat susu? 2 hari. 2 hari ini? Terus harapan adik gimana, Dek? Ya, Kalau menunya dirubah lagi atau bagaimana? menunya dirubah lagi. Nah kalau telurnya hari ini, Dek, kenapa? Telurnya amis Pak. Oh, amis. Kurang enak berarti, Dek, ya? Oke. Lebih enak mana? Hari pertama, kedua, dan ketiga? Hari pertama, Hari pertama. Kenapa kok enak hari pertama? karena hari pertama itu yang pertama buahnya manis, yang kedua ayamnya lebih terasa, maksudnya bumbunya lebih enak gitu, dan yang terutama ada susunya. Sejumlah daerah di Jawa Timur telah melaksanakan makan bergizi gratis atau MBG sejak 6 Januari lalu. Namun program ini belum terlaksana di Surabaya karena Pemkot Surabaya masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan Surabaya belum melaksanakan program makan bergizi gratis. Mengingat pelaksanaan makan bergizi gratis merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional. Hingga saat ini belum ada instruksi atau arahan dari pemerintah pusat kepada Pemkot Surabaya. Eri mengaku belum mengetahui kapan makan bergizi gratis dilaksanakan di Surabaya. Pemkot Surabaya dalam program ini hanya bertugas menyiapkan data tempat dan sasaran penerima manfaat. Eri berharap program makan bergizi gratis tak hanya bermanfaat bagi siswa sekolah, namun juga bagi UMKM. Ya, tunggu nanti gimana Badan Pangan Nasional kita kan sudah siap. Kita kan sudah siap anggarannya, ya sebarangnya kan siap. Jadi tinggal ini aja, tinggal apa nanti perintahnya gimana, daerah harus seperti apa kita jalan. Oh, berarti selama ini belum ada juknis Pak ya? Belum. Di Surabaya. Karena kan sekarang masih dipegang semuanya pusat. Saudara, berawal dari keinginan untuk memberikan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus bagi keluarga tak mampu, seorang ibu di Sidoarjo mendirikan sekolah bagi anak-anak disabilitas. Bahkan sekolah ini menerima iuran bulanan dari orang tua wali murid dengan nominal seadanya. Seperti inilah suasana proses belajar mengajar di sekolah luar biasa Nagiba milik Dia Maria Asih di kawasan Desa Larangan, Kecamatan Candi, Sidoarjo. Dia Maria menyulap sebuah rumah menjadi sekolah khusus bagi penyandang disabilitas untuk menuntut ilmu bagi masa depan mereka dengan dibantu 8 guru lainnya. Total saat ini ada 40 anak penyandang disabilitas dari Sidoarjo bersekolah di sini. Mereka sebelumnya ada yang tidak mendapatkan bangku di sekolah inklusi atau sekolah reguler lain. Bahkan di antara mereka ada yang orang tuanya tidak memiliki biaya karena masih tingginya biaya pendidikan bagi anak penyandang disabilitas. Bagi para wali murid, sekolah luar biasa Nagiba cukup membantu perekonomian keluarga mereka. Karena biayanya jauh lebih rendah dibanding dengan sekolah anak berkebutuhan khusus lainnya,
atau sekolah reguler sekalipun. Mengingat sekolah ini tidak mematok biaya dan hanya menerima iuran ala kadarnya. Putranya kelas berapa ini? Kalau ini kelas 1, yang besar SMP kelas 2. Ibu, dengan keberadaan sekolah ini, tanggapan Ibu seperti apa? Dengan sekolah ini sih ya, apa ya, senang ya, karena kan dari zaman kakaknya itu cari sekolah susah sekali gitu. Dari kakaknya tuh pindah-pindah sekolah sampai di sekolah yang umum itu nggak boleh. Dengan ada sekolah ini lebih mudah cari untuk sekolah anak-anak gitu. Ayo sini nak. Jadi artinya dengan adanya sekolah seperti ini sangat membantu sekali ya buat Iya. Dengan slogan pendidikan adalah pengabdian dan bukan ajang bisnis, sekolah ini tidak mematok biaya. Bahkan sukses mengantarkan 3 siswanya masuk ke perguruan tinggi negeri di Jawa Timur dan di Yogyakarta. Mengenai proses pembayaran SPP itu fleksibel ya. Jadi dari awal mereka datang ke sini mau mendaftarkan anaknya, kita kan tahu dari situ pekerjaan orang tuanya apa. Kita nggak menanyakan ini harus gini enggak. Kita sodorkan seperti ini untuk anak-anak yang normal yang mampu seperti ini. Kalau ibu nggak mampu, nggak harus seperti ini. Ibu mampunya berapa, terserah. Yang penting anak ibu harus sekolah. Sekolah luar biasa milik Dia Maria Asih ini memiliki gedung sekolah luas sehingga dapat lebih banyak menampung anak didik dan bisa memberikan kesempatan warga kurang mampu untuk menyekolahkan anak berkebutuhan khusus di sini. Jack Robi, Kompas TV Sidoarjo, Jawa Timur. Harga turun dan masih mahal, pedagang cabai sepi pembeli. Sesaat lagi informasinya, tetaplah bersama kami. Saudara, harga ikan laut di pasaran Kota Malang naik dampak cuaca buruk dalam beberapa pekan terakhir. Kenaikan sebesar Rp3.000 hingga Rp5.000 per kilogram ini terjadi pada hampir semua jenis ikan laut. Kenaikan harga ikan laut ini terjadi sejak beberapa pekan lalu dampak cuaca buruk. Salah satunya di Pasar Sawo Jajar Kota Malang. Kenaikan harga terjadi pada semua jenis ikan laut mulai Rp3.000 hingga Rp5.000 per kilogram. Harga ikan tuna naik menjadi Rp45.000 dari harga sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Harga cumi Rp75.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp85.000 per kilogram. Sedangkan ikan kakap merah sulit didapat meski harganya juga naik. Ria, salah satu pedagang menyebutkan harga ikan laut tergantung kondisi cuaca. Saat cuaca buruk seperti saat ini, harga ikan laut naik. Meski demikian, ikan laut tetap tinggi peminatnya. Sekarang lagi naik karena ini cuacanya, tergantung cuaca kalau ikan laut itu. Naiknya mulai berapa, Mbak? Kisaran Rp5.000 per kilo. Itu untuk jenis ikan laut apa semua jenis ikan laut? Semua ikan laut. Pedagang memperkirakan jika cuaca masih buruk, harga ikan laut akan bertahan dengan harga tinggi, bahkan cenderung naik lagi. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Sementara itu, tanaman cabai di Kabupaten Kediri rusak saat musim hujan. Hal ini membuat hasil panen menurun sehingga merugikan petani. Petani di Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, terpaksa mencabut sejumlah tanaman cabai yang batangnya membusuk dampak musim hujan. Petani mengaku tingginya curah hujan membuat kadar air tinggi. Hal ini membuat batang tanaman cabai busuk lalu mati. Sebelumnya, saat cuaca normal, petani dapat memanen cabai hingga 2 kuintal per 6 hari. Namun kini hanya bisa memanen 2 kg cabai per 6 hari. Bahkan ada juga petani yang tidak mendapatkan hasil panen. Hal ini membuat petani cabai merugi jutaan rupiah. Meski saat ini harga cabai mahal, mereka belum mendapatkan keuntungan.
Cuaca hujan tinggi, akhirnya kan nggak kuat. Kebanyakan busuk batang, Mas. Busuk batang. Iya. Terus ini mengalami penurunan Pak, panen, Pak. Gimana ya? Diarani panen ini kan belum, Mas. Belum ada hasilnya. Belum ada hasilnya malah. Menanam lombok di sini ya, mulai hari ini belum ada hasilnya. Ya, kalau seperti ini bangkrut, Mas. Kalau diprediksi sewani sawah antara biaya penanaman bangkrut ini. Bangkrut. Iya. Karena busuk itu, Pak ya. Karena belum ada hasilnya sudah mati itu loh, Mas. Saat ini harga cabai di tingkat petani di angka Rp75.000 per kilogram. Petani memprediksi kenaikan harga cabai terus terjadi karena musim hujan. Ismail Hasan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Harga cabai rawit di Pasar Pagotan, Kabupaten Madiun turun dari Rp100.000 menjadi Rp90.000 per kilogram. Meski harga turun, pedagang mengaku masih sepi pembeli karena harganya yang masih mahal. Sebelumnya harga cabai rawit dijual Rp100.000 per kilogram. Saat ini menurun Rp10.000 dan dijual dengan harga Rp90.000 per kilogram. Meski turun harga, namun peminat cabai rawit masih sepi. Menurut pedagang, kondisi sepinya pembeli lantaran harga saat ini terbilang masih mahal jika dibandingkan sepekan lalu yang berkisar Rp50.000 per kilogram. Tidak jarang para pedagang di Pasar Pagotan, Kabupaten Madiun, mendapatkan keluhan dari pembeli. Para pembeli kini memilih mengurangi jumlah pembeliannya yang biasanya 1 kilogram, kini hanya setengah kilogram, bahkan seperempatnya saja. Pedagang mengaku omset penjualan cabai rawit diakui menurun akibat mahalnya harga. Harga dari pemasok yang sudah tinggi sekitar Rp85.000 per kilogram memicu masih mahalnya harga cabai di Pasar Pagotan, selain karena pasokan yang mulai berkurang. Untuk hari ini sementara 90, hari kemarin 100. Berarti turun. Tapi tidak ada orang beli. Kenapa? Kenapa mahal? Masih mahal ya? Belinya 1 on. Cabai rawit per hari ini gimana di Pasar Pagotan? Turun dari kemarin 90. Kemarin berapa? 100. Menurun 10.000 ya? Ya. Tapi harganya masih cukup tinggi, Bu. Ya. Terus untuk konsumen gimana, Bu, pendapatnya? Beli tapi sedikit. Sementara cabai jenis lain yang kini juga turun harga yaitu cabai merah besar dan merah keriting. Kedua cabai ini semula dijual Rp60.000, kini menjadi Rp45.000 per kilogram. Imam Iswanto, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juanda mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim hingga pertengahan Januari. Cuaca ekstrim dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti hujan lebat, banjir, petir, puting beliung, dan hujan es. Kepala BMKG Juanda, Taufik Hermawan menyebut wilayah Jawa Timur, termasuk Surabaya, memasuki puncak musim hujan. Peningkatan La Nina juga menjadi salah satu faktor peningkatan potensi bencana hidrometeorologi dibandingkan periode sebelumnya. Hujan yang akan terjadi di Surabaya dalam beberapa hari ke depan, intensitasnya sedang hingga lebat dengan durasi tak menentu tergantung pertumbuhan awan. BMKG Juanda memprediksi cuaca ekstrim dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti hujan lebat, banjir, petir, puting beliung, hingga hujan es. Adanya fenomena gelombang atmosfer seperti low frekuensi yang melintas mengakibatkan peningkatan pertumbuhan awan di beberapa wilayah. Karena apa? Karena saat ini kita masih berada pada puncak musim hujan. Setelah kemarin Desember, sekarang Januari, hingga nanti pada bulan Februari. Jadi potensi hujan es, angin kencang, sesaat, kilat petir, hujan lebat masih dimungkinkan terjadi di beberapa wilayah di Jawa Timur, termasuk di Surabaya.
Sensasi menikmati bakso lonjong dan super jumbo akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah di Kompas Jatim. Saudara, bakso pada umumnya berbentuk bulat. Namun di sebuah kedai bakso di Kecamatan Krian, Sidoarjo, terdapat bakso unik berbentuk lonjong. Tak heran kedai yang juga menyediakan bakso super jumbo dan bisa dinikmati lebih dari 10 orang ini banyak diminati para pengunjung. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Inilah kedai bakso lonjong Pak Di yang ada di Jalan Setiabudi, Kecamatan Krian, Sidoarjo. Setiap harinya, kedai bakso lonjong ini selalu ramai dipenuhi pengunjung yang datang dari sekitar Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Pasuruan, Mojokerto, hingga Madura. Sejumlah konsumen mengaku cita rasa bakso lonjong lebih enak dibandingkan kuliner sejenis di tempat lain. Terutama olahan daging sapi pada bakso yang sangat terasa saat digigit. Lembut, empuk, dan gurih. Sudah dari Bapak jualan di pasar, terus pindah ke sini, saya sudah jadi langganan tetapnya. Apa sih Bu keistimewaan bakso lonjong Pak Di ini? Bakso lonjong Pak Di ini rasanya selain enak, terus dagingnya itu sangat berasa banget. Antara tepung sama daging lebih banyakan dagingnya. Dibanding bakso yang lainnya Bu, menurut Ibu? Ini lebih mantap, lebih gurih, lebih renyah, lebih nikmat. Dari sisi harga Bu? Dari relatif sama seperti yang lain ya. Pasarannya di daerah sini murah, tidak menguras kantong. Bakso berbentuk lonjong dengan ukuran jumbo sengaja dibuat Nardi yang merupakan pemilik kedai dengan alasan ingin tampil beda dibandingkan kuliner bakso pada umumnya. Karena keunikannya, untuk hari biasa, Nardi mampu menjual hingga 1.200 porsi. Sedangkan di akhir pekan, permintaan mencapai 1.400 porsi. Bahkan bisa tembus 1.600 porsi dalam sehari. 1.200 kursi mulai Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu kurang lebih ya 1.400 kursi. Kalau hari liburan panjang yes, sampai 1.600 kursi. Per hari bisa menghabiskan berapa kuintal daging Pak? Kayak Sabtu Minggu per hari, Sabtu Minggu 2 kintal 40. Kalau hari biasa 1 kintal 70. Jalur kota yang banyak. Luar pulau ya ada, luar kota yang juga banyak. Selain melayani bakso lonjong dengan harga per porsi Rp13.000, Nardi juga menyediakan bakso super jumbo seukuran kepala dengan harga Rp200.000 yang dapat disantap lebih dari 10 orang dewasa atau setara dengan 30 porsi. Bagi Anda yang tertarik dengan bakso lonjong, tidak ada salahnya untuk mampir mencoba menikmati sensasinya. Jack Robi, Kompas TV, Sidoarjo, Jawa Timur.